Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan perkuliahan, yaitu eksperimen fisika dilakukan secara online atau jarak jauh. Mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita awali perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk eksperimen secara online atau eksperimen jarak jauh, atau juga yang dikenal dengan remote laboratory atau remote eksperimen, mahasiswa akan melakukan eksperimen difasilitasi oleh sistem yang kita kenal dengan remote physics laboratory, di mana mahasiswa dapat melakukan eksperimen dengan melakukan pengukuran menggunakan graphical user interface yang telah disiapkan sebagai media untuk berinteraksi dengan peralatan nyata. Untuk kali ini akan dilakukan eksperimen, yaitu radiation counting experiment atau eksperimen pencacahan radiasi. Dari graphical user interface atau antar muka grafis, yang perlu dilakukan yang pertama adalah mahasiswa nanti mengklik atau memilih fasilitas webcam di sini. Jadi klik webcam, ini ada cam 0 dan cam 1. Kita pilih cam 1. Kemudian ini ada time intervalnya, bisa diubah. Kalau ingin mencacah untuk cacah radiasi yang kecil, maka time intervalnya bisa dipilih lebih kecil dari 5, misalkan 2. Oke, misalkan 2. Setelah itu maka graphical user interface ini kita run. Ini dikembangkan dari bahasa pemrograman LabVIEW. Kemudian kita run. Nah, di sini akan tampil pencacahan radiasi dengan interval 2 skon. Ini tabel data bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah grafik, tampilan grafik dari cacah radiasi. Sedangkan ini tampilan dari perangkat atau sensor yang digunakan, yaitu dengan sumber radiasinya berupa kaos lampu petromak, yang mana ini diketahui memancarkan radiasi dari unsur thorium. Ini radiation monitor. Ini adalah sensor yang berbasis pada Geiger Müller counter untuk mencacah radiasi dari sumber yang berasal dari kaos lampu petromak ini. Nah, ini bisa dilihat dari tampilan grafik maupun dari tabel data. Untuk mengetahui watak statistik dari cacah radiasi ini diperlukan data cukup banyak. Paling tidak ada 100 data. Kalau di sini dipilih interval waktunya 2 skon, maka untuk mendapatkan 100 data, ini waktu cacahnya adalah 200 skon. Kita tunggu dulu sampai 200. Kemudian setelah itu di stop, data bisa diekspor ke Excel. Untuk dianalisis lebih lanjut, kita cari distribusi statistiknya. Secara teoretik, untuk cacah yang rendah, rata-rata cacah di bawah 10, maka cacah radiasi akan mengikuti distribusi Poisson. Sedangkan untuk cacah rata-rata yang tinggi di atas 10, nanti cenderung mengikuti
distribusi normal atau Gaussian. Baik, ini masih terbaca counting time-nya dalam skor masih 144. Ditunggu sampai 200. Ini CPM-nya adalah counter per menitnya, counting per menitnya. Jadi kalau di sini cacahnya 8, kemudian nanti dikalikan dengan 60 skor, maka nanti akan terbaca di sini ya, sesuai dengan cacahnya di sini. Ya, ini 192. Ditunggu dulu sampai 200. Kemudian stop. Nah, setelah berhenti pencacahan, data ini bisa diekspor ke Excel untuk dianalisis lebih lanjut. Itu bisa di area grafik, ya, klik kanan, kemudian di sini ekspor, ya, export data to Excel, atau bisa juga diklik di area tabel data, kemudian export to Excel. Klik, ya. Maka nanti akan diekspor data ini ke Microsoft Excel, kemudian bisa kita simpan dan analisis lebih lanjut. Nah, ini datanya dalam format Excel dari cacah radiasi itu tadi. Kemudian ini bisa disimpan, ya, seperti biasa, Shift S, kemudian kita beri nama, dan bisa disimpan di folder dokumen, ya. Kemudian ini eksperimen radiasi, kemudian save. Maka eksperimen secara jarak jauh bisa dilaksanakan dengan begitu mudah menggunakan remote physics laboratory. Demikian untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Selamat belajar, selamat untuk bekerja dengan sesama mahasiswa di dalam kelompoknya, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas menyusun laporan eksperimen. Baiklah, kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.